Nggak hutang, nggak punya barang. Lu sering dengar kalimat itu jadi pembenaran di tongkrongan atau di meja makan keluarga. Kalau nggak hutang, kapan punya motor? Kapan punya HP bagus? Seolah-olah hutang adalah satu-satunya pintu buat punya aset. Padahal, itu adalah mantra yang diciptakan sistem buat orang-orang yang nggak punya kontrol diri. Lu bukan lagi beli barang, lu lagi nyewa status dengan bunga yang mencekik leher lu sendiri. Jujur aja, lu itu pemilik barangnya atau cuma kurir duit yang tiap bulan nganterin jatah buat pemilik bank? Sistem finansial itu predator, dan orang-orang yang merasa nggak bisa punya barang tanpa hutang adalah mangsa favorit mereka. Pas lu tanda tangan kontrak kredit buat barang konsumtif yang nilainya turun tiap hari, lu sebenarnya lagi bilang ke dunia, gue rela kerja lembur 1 tahun ke depan cuma buat barang yang bakal jadi sampah di tahun kedua. Itu bukan strategi hidup, itu penghinaan terhadap waktu lu sendiri. Lu menukarkan jam-jam berharga dalam hidup lu yang gak akan pernah balik lagi cuma buat benda mati yang fungsinya bisa digantikan oleh barang yang lebih murah. Kenapa lu terjebak di pola pikir ini? Karena lu lebih takut kelihatan miskin daripada beneran jadi miskin. Lu nggak sanggup nunggu, lu nggak sanggup nabung, dan lu nggak sanggup lihat temen lu punya sesuatu yang lu belum punya. Ego lu terlalu tipis buat mengakui kalau lu sebenarnya belum mampu. Dunia digital bikin lu merasa harus setara secara visual. Lu dipaksa kompetisi di balapan yang lu nggak akan pernah menang. Karena setiap kali lu berhasil cicil satu barang, sistem bakal rilis model baru yang bikin barang lu kelihatan kuno. Lu terjebak dalam siklus haus, beli, hutang yang nggak ada ujungnya. Akhirnya, lu beli motor baru, lu beli HP baru, tapi lu nggak pernah benar-benar memilikinya. Sampai cicilan terakhir lunas, barang itu milik bank, dan lu cuma konsumen atau pemakai yang dibayar pakai rasa cemas tiap tanggal jatuh tempo. Lu ngerasa gagah di jalanan, tapi hati lu ciut tiap lihat notifikasi tagihan di tanggal 25. Itu bukan kenyamanan, itu adalah kecemasan yang dibungkus plastik mika baru. Lu jadi tawanan di dalam rumah yang lu cicil sendiri. Coba balik logikanya. Orang yang beneran punya kuasa finansial nggak bakal bangga sama barang yang masih dicicil. Mereka tahu kalau kedaulatan itu lebih mahal daripada merek. Lu merasa hebat punya barang baru lewat hutang? Coba lu pengen resign dari bos yang lu benci, sistem yang bobrok. Lu bisa? Enggak. Karena rantai cicilan itu yang maksa lu buat tetap diem, nurut, dan gak berani ambil resiko. Hutang konsumtif itu bukan alat bantu. Itu adalah pajak buat orang yang gak sabaran dan alat kontrol agar lu tetap jadi pekerja yang patuh sampai tua. Dunia gak bakal kasihan sama lu pas lu udah gak produktif. Tapi tagihan tetap jalan. Berhenti ngebodohin diri sendiri dengan bilang gak hutang, gak punya barang. Mulailah punya prinsip, kalau lu gak bisa beli 2 kali secara tunai, berarti lu emang belum mampu. Lebih baik hidup sederhana tapi punya pilihan, daripada hidup mewah tapi gak punya kedaulatan atas langkah kaki sendiri. Tapi kalau bisa milih sih, gue mau hidup mewah dan punya pilihan. Hehe. Lu mau terus jadi donatur tetap buat perusahaan leasing atau mulai jadi tuan atas keringat lu sendiri? Sekian gue Ranyu, jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.